CUT mana CT? Ya Marcella, Screen lagunya belum ada ya? Udah ya? udah, udah aku tampilin. Oh, Lagu yang mana yang pertama? Kemurahanmu kan? bukan. Kau telah ubah. Oh, yang kamu telah ubah. Udah nih sebentar aku share lagi. Kelihatan nggak? Oh, tadi saya nggak kelihatan. Oh, ini baru kelihatan. Kelihatan ya? Ya, ya yang satunya sih. Oke, bentar. Oke. Kelihatan kan layarnya? Kalau di layarku masih yang lagu Mulia Bagi Anak Domba. Nggak tahu yang lainnya ya. Kelihatan nggak lagunya Kau Telah Ubah? Nggak kelihatan, masih mulia bagi anak domba. Oke, sebentar. Aku ganti dulu kalau gitu. Error, error, error. Oke. Oh, udah ini. Thank you. Mari teman-teman sama-sama kita memuji Tuhan ya. Kemurahan-Mu tiada terukur, dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku
Bapa, Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami mau nyanyikan pujian ini hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mulia, mulia bagi Anak
besar dan perkasa, dan kami ini hanyalah hamba-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan untuk semakin serupa seperti-Mu, supaya kami memiliki bejana tanah liat Tuhan yang mau Kau bentuk, supaya kami bisa menjadi hamba yang taat dan setia Tuhan, supaya kami Kau dapati setia di akhirnya nanti Tuhan. Roh Kudus, Kau yang terus berkuasa dalam Connect Group malam ini. Roh Kudus, Kau yang pimpin kami untuk kami bisa bersekutu bersama. Kau yang kuasai roh, jiwa, tubuh, pikiran Cik Leni, hati, lidahnya Cik Leni Tuhan. Kau pakai Cik Leni untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Berikan dia hikmat, kebijaksanaan-Mu Tuhan, untuk Cik Leni bisa untuk semakin pandai untuk mengajar Tuhan, penuh hikmat-Mu Tuhan. Untuk Kau pakai Cik Leni lebih lagi Tuhan, bagi Allah, bagi kerajaan-Mu. Dan kami mau dengan telinga kami kepadamu Tuhan. Kami mau siap mendengarkan Tuhan. Kami mau buka bejana hati kami Tuhan, supaya kami setiap firman yang Kau taburkan di dalam hati kami Tuhan bertumbuh, berbuah lebat Tuhan, dan tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you Marcella untuk PW-nya. Sama-sama. Tadinya mau off cam aja saya. Takut diomelin sama Ciute, jadi gak berani. Oke, thank you Marcella. Oke, kita mulai ya. Doa dulu yuk, sebelum firman ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kalau kami boleh berkumpul di dalam CK ini. 2-3 orang berkumpul Tuhan, maka Engkau hadir saat ini. Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa, tolong tutup buku hamba-Mu dengan rapat-rapat dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Sembunyikan aku di balik salib-Mu saja Tuhan. Hanya Engkau yang nampak Tuhan, bukan hamba-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau pimpin dan jagai lidah-Mu Tuhan, supaya apa yang Ku sampaikan Tuhan menjadi kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak-Ku yang jadi. Terima kasih Bapa, berbicara Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, loh, Marcella hilang. Sorry, aku mau nyiapin anak aku buat tidur dulu sebentar ya. Gantian yang tadi off cam. Oke, malam ini aku akan bawakan ketaatan yang mendatangkan hujan awal dan hujan akhir. Kita baca yuk di dalam kitab Yoel 2, nggak banyak kok, cuma 3 ayat aja, 23 sampai 26. Ada yang mau volunteer bacain atau aku baca sendiri nih? Yoel 2, 23 sampai 26. Yoel 2. Banyak pengaris nggak? Yang 30 cm. Enggak, Riz, bentar. Ya, aku bacain aja ya. Yoel 2 ayat 23 sampai 26. Hai Bani Sion, bersorak-soralah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya, kita dalam kitab Yoel ini kita tahu ya, kalau bangsa Israel pada waktu itu dia sedang mengalami musibah yang sangat besar. Dalam yang banyak belalangnya itu, dia kena musibah belalang itu, semua belalang itu ada semua yang menghancurkan panen mereka. Namun Tuhan memberikan janji
Tuhan kan di situ dibilang kan Tuhan berikan janji yang akan ada hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal ini disiapkan untuk menyiapkan tanah yang bertumbuh, dan hujan akhir sangat penting untuk panen agar dapat menikmati panennya yang penuh dengan. Tapi Tuhan itu tidak pernah memberikan janji itu setengah-setengah ya. Tuhan itu pasti memberikan janjinya itu sempurna. Seringkali terkadang kita sudah capek, kita sudah pernah kan merasa kita doa, tapi Tuhan tuh nggak jawab doa kita. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok nggak ada jawaban dari Tuhan? Dan juga seringkali kita itu ingin semuanya itu serba instan. Semuanya begitu doa, kayak bim salah bim jadi semuanya, ada semuanya. Tapi kan Tuhan tuh perlu, kita tuh perlu, Tuhan tuh nilik hati ya. Jadi Tuhan tuh kalau ngeliat hati kita tuh pasti nggak benar, nggak sempurna. Tuhan tuh pasti proses kita untuk memulihkan hati kita sedemikian rupa sampai akhirnya Tuhan tuh bisa jawab doa-doa kita. Kalau Tuhan nggak mau, belum jawab doa kita, berarti bukan berarti Tuhan nggak mau jawab, tapi Tuhan tunggu waktu yang tepat, karena waktunya Tuhan tuh bukan waktunya kita. Kadang kita tuh nggak sabaran, maunya tuh cepet. Aduh, aku doa, aku harus cepet, mau kayak instan langsung dijawab. Masalah selesai, segala apapun yang kita doakan tuh minta cepat segala Tuhan tuh untuk segera jawab semuanya. Tapi kan Tuhan tuh punya waktunya sendiri. Tuhan tuh tepat, waktu Tuhan tuh tepat untuk ngasih kepada kita tuh. Tuhan tahu kok. Hujan awal ini berbicara tentang permulaan. Jadi permulaan kita benih firman tuh ditabur. Nah, ini dia. Kadang kita tuh nggak sadar ya, kalau kita tuh sebagai orang Kristen tuh kadang tuh enak aku bisa dengar kayak siapa Tempori bilang ya. Jadi kayak si Lili bilang kayak audible tuh suara Tuhan. Aku berbicara enggak. Begitu awal Tuhan ngasih firman itu, Tuhan tuh meremah dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa mencerna? Itu awal. Nah, nanti kalau kita bisa mencerna dan kita bisa terima apa yang Tuhan mau, yang Tuhan remahkan, itu baru Tuhan akan berikan kita sebagai hasil dan berkat untuk dalam kehidupan kita. Kita di sini kita harus menyadari kalau hidup kita tuh bukan kita lagi. Hidupku tuh bukan aku lagi, tapi Tuhan yang ada dalam hidupku. Kalau hujan awal kita berbicara tentang permulaan, dan hujan akhir berbicara tentang penyempurnaan dan penuaian. Enak ya kalau kita kalau sudah dibilang penuaian, waduh, kita menuai berkat. Tuhan menjawab doa kita menuai berkat. Tapi kan semuanya tuh butuh proses, butuh kayak nggak bisa instan lah istilahnya tuh. Tuhan tuh tilik hati kita. Apakah kita tuh sungguh-sungguh ikutin Dia? Apakah kita tuh benar-benar untuk mencari Dia gitu loh. Jadi percaya aja kalau Tuhan tuh nggak pernah terlambat untuk menolong memberikan berkat itu pada kita. Tuhan tuh pasti tepat pada waktunya untuk memberikan pada kita. Tuhan adalah yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam kekeringan. Pada saatnya hujan akan turun pemulihan dan sukacita. Hujan awal dan hujan akhir menggambarkan kesetiaan Tuhan yang bekerja dari awal sampai akhir kehidupan kita. Setiap usaha yang disertai iman dan ketaatan akan berubah pada waktunya. Ini ada lagi yang di dalam kejadian ya, cerita tentang Yakub. Di mana Yakub yang dulunya itu kita tahu ya, cerita tentang Yakub ya, Esau dan Yakub ya. Yang Yakub yang bohongin papanya, yang menyamar sebagai Esau demi untuk mendapatkan berkat dari papanya, karena papanya waktu itu buta. Nah, setelah bohong begitu, dia kan lari. Yakub kan melarikan diri ke Laban ya, ke Laban ya itu kalau nggak salah ya. Dia ke Laban, di sana dia jatuh cinta sama Rachel apa Rachel sih, bahasa Inggrisnya Rachel, keren. Kita ngomongnya Rachel aja. Jatuh cinta sama Rachel kan. Dia minta sama papahnya Rachel,
dia minta papahnya untuk dia karena dia untuk karena mau kawin sama ini. Wah, dia senang, setuju papahnya, setuju mau dikawinin. Tapi pada hari hanya tapi papahnya tuh bilang, lu mau ngawinin anakku Rahel, kamu harus bekerja selama 7 tahun. 7 tahun pertama. Dari kerja sama papahnya Rahel tuh kan dia 7 tahun, tapi pada hari hanya dibohongin kan, jadi diganti-gantian, dia yang dibohongin, ternyata bukan Rahel yang dikawinin, ternyata kakaknya yang dikasih, Leah yang dikasih. Waktu hari hanya Leah yang dikasih, dia nggak tahu, setelah besok paginya ketahuan kalau itu Leah, marahlah si Yakub itu. Tapi setelah dia tahu, dia bilang lagi kepada papahnya, aku pokoknya jadi kesetiaan dia si Yakub ini masih ngotot, pasti kekeh dia mau Rahel karena yang dicintai itu si Rahel. Jadi dia akhirnya papanya bilang, oke, kalau lu mau Rahel 7 tahun lagi lu kerja. Jadi selama 14 tahun dia untuk mempertahankan cintanya tuh untuk dapatin Rahel ini, untuk bekerja sebagai kerja di ladangnya papahnya Rahel ini. Nah, waktu dia selama menunggu 14 tahun itu suka dan dukanya itu banyak sekali dia. Maka dia kan di dalam cerita itu kan dia dibilangkan kesetiaannya Yakub itu melambangkan dia 14 tahun itu selama 14 tahun dia ditunggu penungguan itu bukan berarti dia nunggu, bukan berarti dia yang ini, tapi Tuhan tuh mau membentuk hatinya Yakub supaya dia berubah, nggak jadi yang dulu dia tuh penipu, yang suka bohongin papanya, yang bohongin papanya untuk minta ambil berkatnya Esau kan, berarti kan dia nyuri berkat dari Esau kan, sebetulnya berkatnya papanya itu kan dikasih ke Esau, tapi karena dia menyamar jadi Esau, akhirnya dia yang dapat berkatnya itu kan. Nah, tapi setelah itu kan Tuhan kasih dibalik lagi sama Tuhan, dia ditipu juga sama papanya Rahel, jadi supaya kalau orang dunia bilang rasain lu ditipu balik lu katanya kan, rasain lu cara lu dan nipu orang, lu karma lu ditipu balik kan, kita seringkali begitu ya, kalau orang kena tipu gitu selalu rasain lu ketipu balik kan, lu karena lu nipu yang bener katanya. Nah, setelah dia dapat Rahel, dia keluar dari situ. Tapi waktu dia keluar situ bukan keluar sebagai Yakub yang sama, tapi dia keluar sebagai yang sudah hatinya tuh dibentuk sama Tuhan. Jadi sebagai seorang hamba yang hatinya dibentuk sama Tuhan. Nah, dari cerita itu kan kita bisa mengetahui kalau Yakub itu cerita ini kan Yakub jadi dia nikmatin apa yang selama ini dia selama ini dia sudah hidupnya nggak, dulunya dia suka bohong, nggak bener lah, istilah itu nggak bener, yang minta hak kesulungannya Esau lah, yang minta berkat dari papanya yang harusnya bukan punya dia lah, itu yang jadi yang ini gitu loh. Tapi kan tapi di saat ini di waktu yang bersamaan juga itu kan dia waktu dia selesai ini kan dia sadar kalau dia tuh di hadapan Tuhan tuh nggak benar. Jadi makanya dia kan berbenah diri gitu. Jadi dia berbenah diri untuk supaya dia di hadapan Tuhan tuh jadi benar, dan akhirnya kan dia dapat berkat dari Tuhan. Jadi diberkatilah dia, jadi berkati kan dia. Seneng juga loh baca akhirnya baca Alkitab untuk cerita-cerita begitu. Dulu kan aku paling nggak suka baca begitu, tapi kan karena seneng lah baca kembali lagi untuk jadi cintain cerita-cerita begitu, jadi seolah-olah tuh jadi ngerti sedikit gitu loh, waktu Yakub tuh keluar dari Haran. Yakub keluar dari Haran itu dia kan bukan lagi sama seperti dulu, tapi seorang hamba yang telah ditempa oleh waktu dan ditempa sama Tuhan Yesus. Tuhan kan ditempa, jadi hatinya dia dipulihkan sama Tuhan supaya dia benar-benar kokoh. Yakub bekerja 14 tahun demi cinta, tapi sebenarnya selama 14 tahun itu Tuhan tuh yang membentuk hatinya Yakub. Lama juga ya. 14 tahun dibentuk, diunyeng-unyeng. Orang mau jadi murni, mau jadi yang baik, benar itu
kesusahan demi kesusahan, kesalahan, jatuh bangunnya itu pasti sakit. Ditempa itu sakit loh. Di gerinda, apalagi ya kalau mau jadi bejana yang bagus tuh di gerinda tuh, aduh setengah mati sakitnya. Kita bisa bayangin ya kalau orang bikin apa tuh, kalau kulit kita sendiri ini keseset itu aja mau dibenerin sedikit aja ada yang nggak sakitnya minta ampunnya. Nah itulah hati kalau kita mau ditempa itu ya memang kadang jatuh bangun sakit, kadang tuh kadang berontak. Tapi ya kita percayalah waktu Tuhan tuh waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk kita terima semua yang dari Tuhan. Bukan waktu, karena waktu itu bukan waktunya kita, waktunya tepat itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Janjinya Tuhan selalu, janji Tuhan itu selalu digenapi, nggak pernah meluput janjinya Tuhan itu. Seperti yang di dalam Yoel, kitab Yoel ini kan akhirnya kan waktu dia hujan akhirnya kan dibilang Tuhan akan menyediakan kan menyediakan makanan banyak-banyak dan menjadi kenyang dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Jadi janji Tuhan tuh tepat pada waktunya. Seringkali kita kan apapun masalah kita, masalah apapun pekerjaan, keluarga, semuanya apapun masalah tuh perlu butuh waktu untuk ditempa sama Tuhan lah ya. Istilahnya kita prosesnya tuh nggak gampang untuk dapat kemenangan itu. Semua mau kita instan ya, semuanya tuh siapa sih yang di dunia manusia ini yang nggak mau instan semuanya, dapat duit cepat, gampang, enak, 1, 2, 3 dapat. Siapa yang nggak mau? Semua juga mau instan, tapi kan bukan itu yang dimaui Tuhan gitu. Yang dimaui Tuhan tuh semuanya tuh proses, asal kita benar di hadapan Tuhan dan kita tetap setia pada Tuhan, mencari Tuhan dengan setia, Tuhan pasti jawab setiap pergumulan kita. Mungkin hari ini kita belum dijawab, mungkin sama Tuhan, tunggulah Tuhan tuh pasti satu saat Tuhan tuh pasti jawab. Apapun masalah kita, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Entah itu berapapun lamanya, kita mesti sabar. Kadang kita nggak sabar ya. Kadang kita tuh, aduh Tuhan kok begini amat sih Tuhan, kok lamain sih Tuhan, mau aku cepet Tuhan. Tapi yang enggak lah ya, Tuhan tahu kok. Tuhan juga janji kan, air mata kita tuh Tuhan tampung dalam kirbatnya Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan itu semua. Teriakan hati kita tuh Tuhan lihat. Makanya kita tetap setia, tetap cari Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalin Tuhan. Jangan pernah nyangkali Tuhan tuh. Percaya hujan akhir itu Tuhan pasti kasih kepada kita. Pasti. Dan kita juga akhirnya nanti Tuhan bilang terima kasih Tuhan, sudah diunyeng-unyeng. Aku sudah ngelewatin semuanya nih, semua sudah diumet-umet, sudah diupek-upek sampai di gerinda, diunyeng-unyeng semuanya tuh nggak enak jatuh bangun, tapi hasilnya tuh indah dan manis. Tuhan tepat pada waktunya untuk mengangkat kita, untuk menolong kita. Aku nggak perpanjang, soalnya saya sudah harus cabut. Aku akan akhiri. Terima kasih. Ayo kita kembali doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk isi hatimu yang sudah aku sampaikan Tuhan. Kalau aku kurang sempurna Tuhan, tolong Kau sempurnakan Tuhan supaya mereka bisa mengerti semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Cileni. 1 menit foto aja Cileni abis itu. Nggak usah dia. Nggak apa-apa. Yuk, teman-teman ada yang bisa buka kamera, kita foto dulu sebentar. Kalau yang lagi nyetir, nggak apa-apa. Fokus aja. Ada? Oke, saya cek log ya. Akun udah. Oke. 1, 2, 3. Oke. Selamat mengikuti training, Kak Vera dan juga Cileni. Thank you ya. Bye Kak Vera, Cik Leni. Bye. Thank you Sorry ya Cik Leni. nanti sebulan nih Cute. Sabar ya Cute. 1 bulan Cute. Iya, nggak apa-apa. Ya tadi Kak Cileni ngomongin hujan awal, hujan akhir. Apa namanya? Ya balik lagi ya, seberapa maunya kita sabar menunggu janji Tuhan gitu ya. Eh, Kadang-kadang manusia maunya cepat, ya termasuk saya juga sih. Kalau bisa ada cepat, kenapa harus lama kan gitu. Tapi seringkali memang diajar gitu sama Tuhan, ayo sabar gitu.
Em, oke. Nanti kita akan masuk ke sesi sharing. Saya mau kasih pengumuman dulu sebentar. Saya akan share pengumuman. Oke. Welcome buat semua yang hadir di CG malam Rabu malam ini. Welcome home. Gereja kita GMS tahun ini tinggal 2 bulan lagi. Target bukan target tapi visinya atau temnya adalah Victory and International Blessing. Kita akan masuk lagi dalam tem yang baru di 2026. Visinya masih tetap sama, Gereja Selang Apostolik dan Profetik. Misinya tentunya 1.000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Lalu eh, tema bulan ini seperti tadi yang Cileni bilang dan juga beberapa CG-CG juga akan masuk dalam tema yang sama, hujan awal dan hujan akhir, berkat atas pekerjaan kita. Itu adalah tema di bulan Oktober ini. Lalu Connect Group ini seperti yang kita jalankan sekarang, komunitas kecil yang bangun iman dan pertumbuhan rohani. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang merasa lebih powerful, termasuk saya sama Joe juga kita semua sama. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Eh, My Spiritual Journey 1, welcome untuk join. Yudi sama Sarah, saya tahu kalian sudah rencana mau daftar. Mungkin lebih cepat yang ini atau sama dengan yang kalian mau join di Batam. Ini kelasnya tanggal 15 November dan 22 November. Welcome untuk dilihat mana yang lebih suitable buat join untuk MSC 1 gitu ya. Kelasnya ada 2 kali, jamnya jam 7 pagi. Dua-duanya pagi-pagi hari gitu ya. Lalu retreat Thanksgiving. Setiap minggu kita akan terus info bahwa ini adalah retreat yang setiap tahun kita adakan. Welcome untuk join teman-teman. Luar biasa saya dengar kesaksiannya dari tahun lalu. Joe dan beberapa teman kita hadir. Jadi welcome untuk join. Tempatnya di Black Rock Retreat tanggal 27 sampai 29 November. Hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Jadi harusnya izinnya mungkin hanya 1 hari saja. Biayanya tergantung dari isi kamar isi orang di kamar. Kalau 2 orang 600, 3 orang 750, 4 orang 880. Deposit $30 tidak dapat dikembalikan karena kita nanti akan dapat dalam bentuk hoodie. Pendaftaran terakhir 17 November. Welcome kalau mau join bisa di cash atau Zelle ke gmsretreat@gmail.com gitu ya. Jadi kalau perlu informasi lebih jelas bisa tanyakan ke CGL ataupun Novita, Rijani dan Yuliani. Oke, CG kita punya begitu banyak dari setiap hari itu ada. Jadi untuk beberapa teman-teman yang pindah kerja dan pindah hari libur bisa join CG tentunya informasi dulu ke CGL masing-masing untuk sama-sama koordinasi gitu ya. Jadi nggak saling cari-carian. Jadi welcome untuk join. Kita ada CG Family, CG Eagle Kiss, AUG, dan juga Pro M. Sunday service kita ada beberapa titik termasuk New York, Philadelphia, Austin, Atlanta, Scranton, Tampa, dan juga Toronto. Yang punya teman-teman di setiap titik-titik ini, welcome banget untuk diinfo untuk bisa join ke Sunday service kita di setiap tadi titik-titik yang udah saya info. Oke, download aplikasi kalau yang belum, iPhone maupun Android. God bless you. Oke, itu aja pengumuman untuk minggu ini. Em, Habis itu kita masuk ke games dulu aja kali ya, Marcella. Marcella mau yang ngomong, aku tinggal share screen atau gimana? Cik Udah ngomong nggak apa-apa, Cik. Oh, oke. Oke, kita ada games. Nanti saya share screen-nya sebentar. Saya buka dulu filenya. Bisa dijawab ya. Mas semua boleh berpartisipasi. Yang bikin ini Marcella, harusnya sih tidak sulit. Eh, saya yakin teman-teman brilian. Oke. Nggak boleh ngintip Alkitabnya loh ya. Oh ya, nggak boleh ngintip ya. Jadi ini benar-benar spontan. Ini saya share screen-nya atau satu-satu soalnya kan ini modelnya kan pertanyaannya kan udah ada semua tuh Marcella. Berarti semuanya ditampilin semua. Harusnya sih satu-satu ya. Kamu di mute Marcella. Oh, terserah Cik Udah. Mau gimana? Mau Oh, di-share nanti
tanyain satu-satu juga boleh atau mau apa oral satu-satu terserah Cik Teh. Oke, berarti saya akan share screen. Oke, saya sebutin aja kali ya kalau gitu. Soalnya ntar kalau ditayangin semua udah bisa langsung di searching. Oke, feel free untuk langsung unmute kalau tahu jawabannya. Eh, apa buku pertama dalam Alkitab? Atau kitab pertama dalam Alkitab? Mau gampang banget ya. Kejadian. Kejadian. Oke, lalu berikutnya, oke, apa kata terakhir dalam kitab Roma? Nah, lo diem kan? Yang paling penting adalah kasih. Kata terakhir kok, kata terakhir dalam kitab Roma kok. Oh, Ada yang tahu? Tinggal di Google nih pasti ini. Kalau sampai ada yang tahu hebat sekali. Berarti Iya. Alkitab start dari awal kata sampai terakhir. Berarti hafal Alkitab nih luar biasa nih kalau langsung tahu nih. Makanya jeda dulu. Wajar-wajar. Karena tidak gampang. Ada yang tahu? Ada? Apa kata terakhir dalam kitab Roma? Ya udah. Ada. Eh, Jawabannya apa, Marcella? Amin. Oke, katanya sih simple ya, cuman nggak usah nebak. Nggak apa-apa lagi tebak-tebak. Nanti coba dilihat Roma 16 ayat 27. Kata paling terakhir tuh ayat 27 nih ya, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya kata yang terakhir, amin. Hah? Amin. Oke, nanti nggak apa-apa loh, tebak-tebak aja. Kalau salah nggak apa-apa. eh amin. Oke. Berikutnya, eh kitab mana yang memiliki buku. Oh nggak benar, berarti toko Iya. toko Alkitab yang namanya itu 4 huruf saja. Harusnya gampang banget. Ayo, tebak. Musa. Oh, Musa. maksudnya di Alkitab, buku apa? Di Alkitabnya ini. Ayub. Maksudnya ada kitabnya gitu, Ko Henry. Oke, betul, Ayub. Oke, lalu ada berapa banyak kitab Mazmur? Pasal di kitab 150. 150, betul, Kok Kak Jono. Oke, lalu berikutnya, em, oke, siapa eh, nama seorang wanita yang dijadikan kitab di Alkitab? Yang pertama ya, Esther. Esther, kitab kok. Ruth. Ruth, betul. Yeremia. Betul, Ruth. Yang dijadikan kitab kok, Akon. Esther sebenarnya juga ada apa Alkitab, tapi Oh, yang ya. pertamanya Yang pertamanya Ruth. ya. Oh, oke. Iya, betul. Ada kata kuncinya yang pertama. Oke. Lalu eh, berikutnya ini titik-titik ya. Hati orang berhikmat menuju ke titik-titik-titik, tetapi hati orang bodoh ke titik-titik-titik. Ada yang mau tebak? Dari Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke titik-titik-titik, tetapi hati orang bodoh ke titik-titik-titik. Ayo ditebak. Ke kiri.
Yang mana dulu ke kirinya, Jo? Kan ada dua itu. Yang pertama apa, yang kedua apa? Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Berarti jawaban yang pertamanya kanan. Kanan. Ya. Yang kedua kiri ya. Oke, betul. Oke, terus ini juga sama titik-titik-titik dari Keluaran 17 ayat 6. Haruskah haruslah kau pukul titik-titik-titik itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. 3 kali, pukul 3 kali. Pukul 3 kali. Haruskah kau pukul belum tepat kok. Ayo, haruslah kau pukul titik-titik-titik itu Tanah. Airnya apa? Tanah, pukul air. titik-titik-titik Gunung Batu. Gunung Batu. gunung batu, betul. Betul, Jo. Betul. Jadi gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Keluaran 17 ayat 6. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, ini juga sama titik-titik-titik. Cerita yang cukup terkenal, cerita Yunus. Dari Yunus 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan yang besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan selama titik-titik hari, titik-titik malam lamanya. Wah, ini gampang banget ini. Nggak usah dibuka ayatnya nih, sudah tahu pasti. Ayo. 3 hari 3 malam. Betul, kok Henry. 3 hari, 3 malam. Jadi Yunus tinggal 3 hari, 3 malam di perut ikan. Oke, betul. Lalu yang berikutnya dari Matius 8 ayat 8, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di dalam titik-titik-titik. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ada yang mau tebak? Perwira. Eh, Katakan sepatah kata saja, eh, maka hambaku akan sembuh ya. jadi engkau di dalam apa kok? Di dalam titik-titik-titik. Katakan saja sepatah kata. Titik-titiknya itu apa? Di dalam titik-titik-titik. Ayo ada. Katakanlah sembuh ya. Di rumahku. Di dalam rumahku. Dalam rumahku. Jadi ceritanya betul kok. Korobet teman. Ini melengkapi kata-kata. Jadi Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Di Iya, 8 iya. ayat 8. Oke, yang terakhir. Habis itu kita masuk ke sharing. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena ini dari 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ayat yang sangat terkenal. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah hanya karena engkau titik-titik-titik. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam titik-titik-titik, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam titik-titik-titik. Nah, aku ingatnya karena jangan engkau Nggak apa apa-apa. muda, Apa yang ingat? Muda, terus kok? ya itu lupa yang lainnya. Tidak engkau teladan, apa sih, aduh. Kalau nggak adil kan kalau buka ayatnya nggak boleh kan ya. Jadi dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau Engkau rendah, ya. Jadi di situ dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Betul. berarti benar. Betul. Habis itu jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam Tindakanmu. kurang tepat. Ada yang mau jawab lagi? Dalam selain tindakan apa? Coba ulangin lagi kata-katanya. Jadi dikatakan bahwa apa namanya? Jangan Yes. seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tadi Kak Jono udah jawab. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam titik-titik-titik. Koma, baru habis itu dalam tingkah lakumu, dalam Perkataanmu. perkataanmu, betul Kak Jono. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam terakhir titik-titik-titik. Ya, itu betul. Yang terakhir apa tuh? Berarti dalam
Ayo, tadi kan apa namanya dikatakan ada perkataan dalam tingkah lakumu, kasihmu, Kasihmu, kesetiaanmu, dan yang terakhir dalam imanmu. imanmu. Kurang tepat. Ayo, ada yang mau jawab terakhir? Kita kira-kira aja, nggak apa-apa. Nggak tahu. Apa? Tebak-tebak aja, is okay. Ada? Kasih. Imanmu kurang tepat. Kasih. Kasih kurang tepat. Hmm. Ada lagi? Satu orang lagi deh. Wita, apa? Mau nebak nggak? Dalam apa? Tadi ada yang jawab iman. Iman bukan. Kasih bukan. Ada? Kesetiaan. Bukan. Kesetiaan bukan. Udah Oke, ada kesetiaannya kok. Kan udah ada jadi kesetiaannya depan. ya. Udah, terakhir ya soalnya ini ya. Kesucianmu. Mm-mm. Dan tadi udah ada kesucian, Benar, tingkah benar, lakumu, benar. perkataanmu, gitu. Itu benar. Oke, itu aja games hari ini, tebak-tebak kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Marcella mau di-highlight sebelum kita masuk ke sesi sharing? Nggak ada? Enggak sih, lanjut aja. Makasih. Oke. Ya, jadi memang kembali lagi firman Tuhan itu seringkali kita ingat gitu ya, tapi seringkali balik lagi seberapa tadi kan Cileni bilang kan seberapa seberapa mau kita menunggu. Menunggu itu kan tentunya nggak cuma sekedar nunggu kan, betul nggak? Kita tetap harus doa, kita tetap harus baca firman. Nah, tadi ayat-ayat yang tadi saya bilang kan, oh ini sering kita dengar, tapi apakah ayat-ayat tersebut kita hidupi? Nah, gitu. Nah, jadi yang saya ingatkan kembali tadi yang Cileni sharing adalah sama tadi kita baca-baca apa namanya tebak-tebak kata bahwa em, apa namanya ya janganlah seorang pun menganggap kau rendah hanya karena kamu muda. Jadi saya ingatkan nama Cileni tadi, ayo balik lagi hujan awal, hujan akhir. Hujan awal tadi yang Cileni bilang permulaan, hujan akhir penyempurnaan atau penuaian. Jadi balik lagi kita sebagai orang Kristen kan nggak cuma sekedar mau nunggu nuainya aja, betul nggak? Tapi kan kita harus nabur benihnya dulu. Nggak ada tuh istilahnya kita nuai tapi nggak nabur benih, itu nggak mungkin. Jadi kita harus nabur benih dari sisi perpuluhan kita, dari sisi waktu kita, dari sisi banyak hal yang harus kita tabur. Jadi dari sisi apapun, saya percaya kalau teman-teman semua punya rasa cinta sama Tuhan yang sama, dengan Pastor Philip, dengan siapapun hamba-hamba Tuhan gitu ya, termasuk saya juga harus diingatkan kembali, ayo setialah untuk terus menabur benih, karena pada saatnya nanti kita menuai, yang tadi Cileni bilang hujan akhir, semuanya kita pasti seneng gitu kalau nuai. Namanya nuai kan nggak mungkin nuainya tuh busuk gitu ya. Bisa sih kalau kita nggak setia saat-saat sekarang gitu, atau setengah-setengah. Makanya daripada nanti tuaiannya nggak bagus, makanya dari sekarang diingatkan kembali, ayo setialah. Apapun itu percayalah Tuhan itu pasti akan jawab. Betul, itu betul. Karena saya kembali lagi, saya pun juga lagi bergumul, tapi saya yakin kok tiap kali saya merasa bingung, akhirnya udah masuk kamar doa, nyembah Tuhan. Masuk kamar nyembah doa. Itu aja sih yang bisa saya lakukan karena balik lagi nggak bisa kan kita tuh mengandalkan minta Tuhan audible voice gitu ya kayak si Lili cerita itu waktu CG Minggu ya nggak gitu juga sih karena balik lagi Pastor Philip pun juga ngomong kan di CG Rabu pada jangan keraskan hati. Pada saat kita tahu kita nggak boleh itu sekeliling kita pasti akan ngomong karena kalau Tuhan mengasihi kita pasti akan sekeliling kita akan ada tanda-tandanya gitu. Contoh kayak saya misalnya Kenneth tiba-tiba ngomong Mi jangan Mi nggak gini-gini atau si Jo yang ngomong itu memang tandanya tanda-tanda bahwa pesan Tuhan itu disampaikan oleh mereka-mereka gitu. Jadi jangan kita ignore bahwa ah nggak ada yang ngomong, ya udahlah boleh-boleh aja gitu. Nah jadi seringkali kita harus lihat sekeliling gitu ya, bahwa oh Tuhan nggak menjawab doa, tapi mungkin bisa jadi kitanya nggak peka dengan sekeliling gitu. Nah itu jadi yang ya saya juga diingatkan kembali tadi pagi yang saya nonton ya saat teduhnya Pastor Philip, jangan keraskan hati bahwa Tuhan itu pasti memberikan memberikan tanda-tanda bagi orang-orang yang Dia kasihi.
Tapi kalau sampai Tuhan nggak memberikan tanda apapun, wah itu harus pertanyaan balik kan. Kenapa? Kenapa dia diam? Itu aja sih dari saya. Saya percaya bahwa saya berdoa setiap teman-teman di sini penuaian itu akan terjadi. Pasti saya yakinkan dan teman-teman akan ada di dalamnya. Tapi kembali lagi, ayo sama-sama kita setia dalam hal menabur benih, setia dalam hal em, mempersiapkan benih itu sampai dia bertumbuh step by step sampai nanti siap untuk dituai dan memang kita lagi dalam masa-masa penuaian jiwa-jiwa gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau sharing sesuatu? Kita masih punya waktu? Ada? Ada yang mau sharing Kak? Mungkin kebaikan Tuhan minggu ini atau yang berkaitan dengan yang tadi Cileni bagikan. Boleh? Ada yang mau mulai dulu? Ada? Oh, nggak ada yang buka, nggak ada yang buka ini nih, nggak ada yang buka unmute nih. Oke, berarti kayak saya harus punya karunia menunjuk ini berarti. Wita, kamu udah mulai kerja kan ya berarti ya? Gimana dengan pekerja? Oh, kok Robert? Kok Robert mau ngomong? Sebenarnya bukan kesaksian, cuman satu perhatian, gimana bilangnya ya? Saya teringat dengan hujan awal, hujan akhir, di mana mulainya Tuhan panggil saya tentang kasih mula-mula. Karena saat-saat ini menjadi satu concern buat saya, kasih mula-mula itu, karena kan Tuhan bilang kalau hendaklah engkau mau jadi dingin atau mau jadi panas. Saya percaya hujan yang Tuhan berikan yang di Yoel 2 ayat 28, 29, 30 itu digenapi. Sekarang ini luar biasa pekerjaan Roh Kudus, karena Tuhan bilang menjelang ke akhir ini Tuhan akan utus Elia. Maksudnya kuasa Elia ya, itu sudah dinyatakan luar biasa. Tapi seringkali saya berkata sebenarnya mau jujur, mau berkata kepada diri saya sendiri saat ini. Saya seringkali mengingatkan diri saya sendiri. Kalau kita bilang seberapa jauh hubungan kita jujur dengan Tuhan, seberapa Tuhan kan nggak usah kita bicara lagi, dia sudah tahu katanya. Seberapa dalamnya cintanya kita kepada Tuhan, Tuhan juga udah tahu. Jadi saya seringkali bicara, seringkali saya banyak diam di hadirat Tuhan tuh. Diam. Mungkin orang bisa lihat, oh kamu excellent, baik. Tapi Tuhan bilang, Tuhan kan lihat hati kita. Dia bilang dia yang menguji hatinya kita. Yang saya mau katakan saat ini adalah seberapa jauh cintanya kita kepada Tuhan. Bukan karena 7 hari, kayak 1 hari saya 7 kali di gereja, mungkin di 7 kali saya di minggu di gereja. Itu sebagian kecil yang aktivitasnya. Tapi di mana seluruh eksistensi kita tuh hanya kepada Dia gitu. Boleh nggak saya ambil contoh perumpamaan waktu kita pacaran lah, boleh ngomongnya enak gitu ya. Kita ngebet begitu setiap hari gitu ya sama pasangannya. Maaf kalau yang belum punya pasangan, saya agak susah ngomongnya. Tapi kalau ada pasangan kayaknya lebih enak yang ngomongnya ya. Boleh ya ambil contoh ya, ataupun pernah pacaran atau bagaimana jatuh cintanya. Setiap lihat suratnya, nggak ada bosen-bosennya. Udah kayaknya udah sampai kumel gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya sedang dalam diri saya sendiri adalah, apakah cinta itu masih ada gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis bisa kelihatannya nonton YouTube, dengar khotbah, baca Alkitab. Tapi gairahnya itu loh. Gairahnya, Tuhan, saya cuma minta Tuhan, hujan awal, hujan akhir itu bukannya yang pada yang lalu. Sekarang ini pun juga everyday gitu loh.
Sebenarnya saya seneng bisa ngikutin belajar doa begitu, tapi karena ada minggu-minggu depan saya ini sedikit pengumuman sih ya, saya 2 minggu depan saya nggak bisa ikut karena saya harus kerja Rabu, saya ganti. Eh, jadi berapa banyak hati saya yang saya mau sama Tuhannya deket gitu loh. Bukan untuk dilihat orang, bukannya untuk kelihatannya ya mengobati diri sendiri. Oh, kayaknya nih gue kalau nggak deket sama Tuhan ini susah nih. Bukan itu maksud saya. Bisa mengerti maksudnya saya ya. Bisa. Tapi benar-benar kesadaran penuh. Kalau saya kalau udara kan nggak usah ditanya. Udara nggak kan nggak perlu ya ditanya lagi kan. Itu udah satu kebutuhan. Ini yang menjadi satu pergumulan yang dalam buat saya gitu, Bang Tuhan. Karena dia ciptakan saya untuk kesenangan dia gitu loh. Buat saudara, semua diciptakan kita semua untuk dia, kepada dari dia kepada untuknya dan kepadanya. Semuanya untuk kepada dia. Apakah itu semua udah menyenangkan buat dia gitu loh. Itu jadi satu pertanyaan dalam buat saya. Mungkin malam hari ini saya nggak bersaksi yang maksud saya yang ini, cuma ini satu pertanyaan buat saya sendiri yang saya mau utarakan. Mungkin ada yang ngalamin seperti itu. Saya bisa menyembah pagi-pagi, saya bilang yang lainnya tidak ada berarti buat saya, tapi hanya Yesus. Benar nggak masih ada di dalamnya? Janji Tuhan ya dan amin. Ya, saya udah yang ngalamin waktu ini sedikit, mungkin tambahan boleh dikit ya, tambahan 2 menit aja, 2 menit aja. Waktu saya dipanggil Tuhan untuk di pertama, karena kita kan dari keluarga besar Buddha semua. Saya udah pernah mungkin cerita saya dari kecil sering sakit-sakitan. Kata mama papa saya bilang, saya mau mati. Sebenarnya nama Robert itu dibuat supaya kuat namanya. Padahal dia tuh paling lemah karena sering sakit. Kata mama mau mati terus. Jadi mama kasih Robert itu supaya, katanya orang Chinese kan supaya kuat gitu katanya. Padahal itu dia orang paling lemah. Paling lemah. Sampai papa saya tuh, karena saya anak cucu paling besar, anak paling besar laki, kok katanya kok letoy banget gitu ya katanya ya. Jadi saya tuh nggak ada pilihan lain gitu loh, kepada siapa gitu loh. Saya bersyukur untuk kejadian itu sebenarnya. Dengan keadaan saya seperti itu, membuat saya makin sungguh-sungguh sama Tuhannya. Makanya kadang-kadang kejelekan, kekurangan, kelemahan, itu sebenarnya alat yang paling bagus buat saya. Saya belajar untuk begitu, mengerti itu adalah alat untuk kita dinaikkan level, dibuat untuk cantik. Kata di 1 Korintus 1 bilang, apa yang tidak dianggap manusia dipakai untuk Tuhan, untuk kemuliaan Dia. Itu saya bersyukur, berterima kasih. Saat Tuhan itu angkat, saya dengarkan suara Tuhan, ikutlah aku. Itu saya bilang, Tuhan kok seru banget ya ikut Tuhan ya. Saya sampai kayaknya gila-gilaan gitu loh. Bukan saya orang gila, bukan maksudnya. Ngikut Tuhannya kayak orang gila gitu loh. Kejar Tuhan terus. Kemana gitu loh. Ini yang saya mau saksikan kenapa. Apakah masih ada dalam hidup saya lagi. Saya mohon doa mungkin malam ini. Khusus buat saya kalau boleh. Kojo sama Ciute sama teman-teman yang lain. Adakah Tuhan ntar cuma tanya satu. Kalau aku datang di bumi, adakah iman di muka bumi? Dia cari mempelai-mempelainya. Saya nggak tahu nanti sampai kapan. Waktu kita dipanggil Tuhan, didapatinya setia. Saya ingat si di perjanjian lama waktu Isa itu, anak Isa itu saya lupa di mana ayatnya, di mana pasalnya. Waktu itu ditanyakan raja mengundang, di mana anak itu si
Dia hari ini tidak hadir. Tuhan tuh sangat rindu saudara dan saya setiap hari. Rindunya setengah mati. Karena kita diciptakan untuk kesenangan dia. Dia nggak butuh pengkhotbah. Karena entar di sorga nggak ada pengkhotbah. Dia cari katanya Yohanes, penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Saya tidak perpanjang lagi, cuma itu aja salah satu pertanyaan saya yang ke dalam diri saya yang saya sekarang lagi kejar banget saya bilang Tuhan, perbaharui saya kembali Tuhan. Saya nggak untuk show off ke orang lain. Saya mau seneng sama kamu, kamu seneng sama saya gitu. Pulihkan kembali hubungan saya, baja kembali hati saya, di mana hati saya hanya yang katanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Bener nggak sih? Bener nggak? Kalau lagi susah, bener nggak? Bukan waktu senang. Everything kalau bilang, no turn in back, no turn in back. Di mana itu? Saya suka sekarang suka saya tanya dengan dia, di mana itu lagi? Terima kasih ya, maaf waktunya sudah banyak ambil waktunya. Terima kasih, Tuhan berkati. Nggak apa-apa kok. Ya, thank you kok. Ya, balik lagi pertanyaannya tadi, em, bagaimana dengan kita semua gitu ya, cinta mula-mula dan lain sebagainya. Ya, itulah sesuatu yang harus kita kejar gitu ya. Nggak bisa cuma sekedar bilang Tuhan aku mau dekat, tapi nggak ada usahanya ya. Balik lagi. Thank you Kak Robert untuk sharingnya. Ada lagi yang mau share? Adakah? Marcella yang lagi dibaptis kemarin, yuk share sesuatu. Padahal aku mau nunjuk Cik Deborah tuh. Nanti Malah tunjuk duluan. Oh Ya ya, udah ya, ya. gantian Cik Marcella dulu sudah. Gimana? Gimana? Habisnya Cik Deborah loh ya. Ya. Ya, terima kasih. Aku dulu kan, ya tadi ya, jangan mengeraskan hati ya. Aku kan dulu dari Katolik ya. Terus aku itu ikut Katolik karismatik itu jadi sudah mengenal Roh Kudus. Dari dulu udah baptisan Roh Kudus juga. Jadi dulu ada retret gitu kan ya. Retretnya tuh hampir mirip banget sama MSC yang KMS punya. Jadi aku sudah bertobat di situ, terus mengundang Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus kan, sudah. Tapi kan itu kan Katolik ya, jadi tidak dibaptis selang. Terus sampai kita tuh di sini kan gereja bareng di gereja tempatnya di mana anakku eh, sekolah tahun lalu ya. Sampai itu waktu itu pas ya sering sering beberapa kali itu kayak aku perlu baptis lagi nggak ya, perlu baptis lagi nggak ya gitu kan. Tapi kan aku sudah menerima Tuhan Yesus ya. Aku sudah baptis dulu, tapi walaupun bukan selam. Terus sampai waktu kita ke gereja sini tuh pastornya khotbah sesuatu soal baptisan gitu. Tapi aku lupa ayatnya apa. Terus aku tuh kayak hatiku tuh diketuknya keras sekali gitu. Kayak ayo baptis lagi gitu. Tapi kayak aku tuh eh masih menunda-nunda gitu loh. Lah buat apa? Kan aku udah dibaptis dulu ya. Walaupun bukan selam. Aku sudah menerima Tuhan Yesus juga. Terus sampai kemarin tuh kan ada CT di Toronto. Kak Vera kan acara datang ke Buffalo ngunjungin kita kan. Terus sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Vera juga kayak aku ngobrol sama suamiku mau nggak ke CT Toronto walaupun dilupakan kata-kataku itu akhirnya harus ngomong lagi. Em, terus akhirnya aku tanya Kak Vera apakah harus dibaptis Islam ya. Terus dari situ tuh kayak kita sempat ada omongan terus eh Kak Vera bilang sekalian aja waktu besok ke CT Toronto dibaptis gitu kan ya. Sama kayak yang tadi di saat itu jangan mengeraskan hati. Aku mengeraskan hatinya terlalu lama. Jadi orang keras kepala karena memang aku orangnya keras kepala. Jadi susah kan. Jadi kayak ada satu tuh yaitu tadi yang dikatakan Pastor Philip itu benar sekali. Walaupun kita tidak boleh jadi orang yang gampangan, tapi
eh, jangan mengeraskan hati supaya kita bisa dibentuk sama Tuhan ya. Terus akhirnya kita datang CT terlambat karena kita kan ke kebun binatang dulu dan ternyata mereka tuh nungguin aku sampai belum mulai. Aku ya sampai kayak merasa bersalah sekali. Tapi habisnya ya bersyukur bisa ikut CT walaupun sebentar. Terus habis itu dibaptis. Em, aku ngerasain kayak habis itu em, perasaanku beda gitu loh. Jadi lebih lega gitu. Terus itu kan kita Sabtu ya. Dan hari Senin mukjizat terjadi. Senin itu aku masuk kerja. Anakku tuh libur kan, suamiku cuti. Aku kerja tuh aku udah mikir, ah pasti rumahku berantakan. Dia nggak bakalan ngerjain pekerjaan rumah. Aku pulang rumah, suamiku tuh vacuum rumah. Bersih-bersih rumah, cuci piring, apa lagi dia. Ngajak anakku renang. Ah Tuhan, mukjizat terjadi setelah aku berbaptis ini Tuhan. Ya, luar biasa sekali loh itu. Tanpa aku minta langsung terjadi itu. Dia harus apa? Biasanya itu susah banget. Mbak minta tolong gitu sampai mulutku kering itu. Dia udah melakukannya dengan sendirinya. Jadi kayak oh, dan aku merasa kalau aku tuh juga diubahkan. Um, aku tuh kadang tidak sabar ya sama suamiku. Dia kan orangnya suka main game kan. Kadang ke gereja aja udah 10:30 ke gereja mulainya. Perjalanan 7 menit doang. Itu tuh dia tuh masih kayak sampai di gereja tuh masih harus main game gitu. Jadi kayak sebel kan. Ayo cepat ke gereja. Terus kalau enggak em, waktu saya dulu aku sempat CG hari Sabtu yang bahasa Inggris itu kan dia tuh kayak nggak tertarik cuma main HP gitu. Tapi kata Kak Vera tuh bilang nggak apa-apa. Kamu pokoknya di setelin volumenya yang keras. Walaupun dia main HP di situ kan, dia pasti ada yang dia dengarkan gitu loh. Ya sama seperti yang tadi Pastor Phil bilang, sabar terhadap keluarga sendiri. Itu juga termasuk buat saya. Saya bersama suami saya. Ya, ya itu ya. Aku jadi aku merasakan kalau ada perubahan dari dalam diriku sendiri juga gitu loh. Yang dulu aku yang kayak nggak sabar sama suamiku, kamu tuh main HP terus. Sekarang habisnya diselamin itu ya benar-benar kayak seluruh tubuhku eh selamkan ke dalam air, keluar keluar jadi manusia baru tuh aku merasakan em, terutama di dalam hati aku bisa lebih sabar. em, dan aku tadi lihat apa waktu buka Instagram tuh ada postingan dari GMS soal berdoa yang sungguh-sungguh. Dan di situ dikatakan dikasih contoh Elia ya berdoa sungguh-sungguh untuk tidak hujan 3 tahun, 3,5 tahun. Setelah itu dia doa sungguh-sungguh lagi hujan turun. Kayak itu doanya harus sungguh-sungguh gitu dan sungguh-sungguh itu harus setiap hari sampai 3,5 tahun itu. Dan aku merasa setelah aku bekerja ini doaku tuh ya asal malam doa, pagi doa bangun karena aku harus gitu. Tapi aku kurang merasakan kayak apa ya doa sungguh-sungguh kayak yang meminta sesuatu yang sangat sama Tuhan. Aku bilang sama COT, aku mau PAW hari ini karena aku jujur setelah kerja tuh main keyboardnya tuh jarang banget. Padahal aku kan baru belajar main keyboard. Kalau nggak terus dilatih gimana caranya Mbak bisa semakin lancar kan? Jadi kayak ditegur sama Tuhan eh harus doa lebih sungguh-sungguh lagi bukan sekadar hanya pagi harus doa malam harus doa tapi kayak seperti Elia itu doa sungguh-sungguh eh pasti selalu ada apa doa permohonan yang kita bisa bawa ke Tuhan gitu loh masalah kita banyak keluarga kita atau teman kita atau tetangga kita siapa pasti akan selalu ada kalau kita cari gampang banget cari masalah ya atau cari apa hmm,
sesuatu yang bisa buat didoakan itu. Itu aja sih, terima kasih. Oke, thank you Marcella. Ya betul ya, nanti ke depannya yang penting lakukanlah bagian kita, percayalah perubahan demi perubahan akan terlihat gitu ya. Itu tadi baru vacuum gitu ya, bersih-bersih rumah. Nanti ke depannya kita nggak tahu, kita tunggu. Oke, praise the Lord. Sukacita ya, teman kita Marcella baru dibaptis Sabtu kemarin. Jadi kayak manusia baru ya, betul ya. Jadi pasti rasanya tuh kayaknya happy and enteng banget gitu. I'm so happy. Oke, Wita. Halo, shalom semuanya. Halo. Thank you untuk kesempatannya. Terima kasih ya untuk firmannya tadi. Memang sungguh sepertinya itu untuk kita semuanya, termasuk saya. Ya, yang pasti saya juga. Untuk ketaatan kita memang harus mengejar hati Tuhan ya, karena kita memang sangat-sangat butuh Tuhan untuk hari-hari yang seperti ini, yang capek, yang lelah, melelahkan itu pasti tanpa Tuhan Yesus kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, eh, C. Marcella ini ya adem banget ya, kayak sampai ke sini eh, vibe-nya. Ya, sampai ke sini vibe-nya kayak bener-bener mukjizat Tuhan itu memang bener. Mukjizat Tuhan itu selalu ada. Setiap harinya itu selalu ada. Ketika kita mau mendengar suara Tuhan, kita tidak mengeraskan hati. Ya, ya namanya kita hidup masih kita hidup dari darah dengan daging ya. Jadi kita itu masih nanti ajalah gitu kan. Tapi pada saatnya ada kita untuk kemauan untuk seperti kita itu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Let it flow dengan Tuhan. Itu semuanya pasti bakalan mulus. eh, Gimana ya? Kita itu udah nggak ngerasain. Maksudnya kita nggak ngeluh, nggak banyak ngeluh, nggak yang ini itu. Jadi ketika kita mendengarkan orang yang mengeluh kita itu cuma terdiam karena kita nggak tahu harus kita ngomong apa karena itu yang aku rasain ya karena ini salah satu eh, kesaksian eh, di tempat kerjaku jadi ada cewek temanku juga eh, kalau kerja itu suka ngomel-ngomel berisik gitu kan kok rame banget aduh setiap tamu ya kadang kalau buat aku buat bercanda ya lucu ya ini tamunya minum 5 galon kan kalau Habaji itu kan keliling gitu kan gitu. Ini 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 tamunya minum 5 galon aku sampai capek aku keliling-keliling gitu kan. Memang kalau orang sini kan beda ya. Kalau minum kan banyak kan. Aku juga gitu. Tapi puji Tuhannya aku nggak sampai yang ngeluh, nggak yang sampai teriak-teriak gitu. Aku gini, ini loh yang Tuhan mau kasih tunjuk. Ketika kita selalu mencari Tuhan, kita itu nggak pernah mengeluh, kita itu nggak yang dikit-dikit capek, capek, aku pengen pulang. Enggak yang seperti itu. Walaupun kita capek, kita enjoy karena kita lebih yang kebersyukur ya. Eh, itu yang seperti yang aku dengerin Pastor Philip yang pernah berkhotbah itu kita itu harus membawa hadirat Tuhan dari kita bangun tidur berangkat kerja sampai pulang kerja sampai kita di rumah ambil saat teduh kita harus terus bersama Tuhan kita harus membawa apa hadirat Tuhan itu dalam hidup kita itu nggak hanya untuk saat teduh nggak hanya untuk tetapi pekerjaan kita pun juga kita sebenarnya kita nggak mengarah pekerjaannya tapi ini yang aku ambil dari yang aku highlight ya kalau menurut CUT ya ini yang aku highlight jadi itu jadi aku bisa pakai nggak gini sih nggak membandingkan aku dengan dia enggak aku yang pasti aku nggak sempurna juga cuma lebih tepatnya kalau kita hidup dalam tuntunannya Roh Kudus seperti yang C. Marcella bilang kita itu menjadi yang lebih sabar kita itu lebih yang sekiranya yang nggak penting itu kita kayak nggak mau ngedengerin jadi kita kalau misalkan ada orang bergosip, ya kita pergi. Karena itu bukan arah kita kan. Kecuali kalau kita nanya, sekedar tanya, oh oke, oke. Jadi kita kayak let it flow gitu loh. Jadi yang kita yang bener-bener yang Tuhan itu yang mengubahkan hati kita. Itu benar sekali. Semakin kita dekat sama Tuhan, Tuhan itu pasti memberikan kita kesabaran.
ketabahan, ketaatan, karena kita rindu terus kan, kita edik terus sama Tuhan, kita terus pengen nyari Tuhan, kita pengen cuma di dalam hadirat Tuhan aja kita tenang, kita aman ya kan, di dalam tangan Tuhan kita aman. Itu kalau saya ya. Jadi eh, kita harus nggak cukup berdoa saja. Kalau memang bisa puasa ya puasa. Nggak hanya ngikutin puasanya GMS ya, tapi kita secara pribadi pun kita juga namanya kita hidup di dunia ini, yang kita setiap orang pasti punya permasalahan. Tapi sebisa mungkin kita tidak menjadi problema, tetapi kita menjadi solusi. Ya, itu. Itu jadi aku belajar banyak dari situ juga. Terima kasih untuk CUT kesempatannya. Mungkin 1 bulan ini full aku akan dirabu. Tapi aku belum tahu juga ya. Kita berdoa aja mana yang diberikan Tuhan. Soalnya teman kerjaku liburnya setengah harinya pagi. Cuma aku aja yang malam. Aku nggak tahu karena aku baru atau kayak gimana, tapi aku bersyukur aja. Aku dikasih malam pagi, aku makasih banget karena kalaupun malam aku masih bisa ikut join CG di hari Rabu. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Wita. Ya betul. Selalu bersyukur ya apapun yang terjadi. Em, betul-betul sekali. Jadi mau capek, mau apa gitu ya Kak. Ya, jadi welcome untuk join CG Rabu Wita. Apa namanya? Oke, kita akan masuk sesi doa. Ada yang mau ditambahin dulu Jo sebelum masuk sesi doa? 5 menit ya. Ya, Oke, takut panjang. Gini ya, kalau tadi kan Kak Jono bilang apakah ada iman di bumi ini ya, yang Tuhan Yesus itu iman. Iman itu bicaranya gini, iman ketika kamu menghadapi masalah, ada nggak iman? Ya kan? Adakah iman kamu masih percaya sama Tuhan Yesus ketika kamu dalam menghadapi satu masalah? Ya kan? Apakah kamu tetap percaya sama Tuhan? Itu tetap iman. Ya. Ketika kamu lagi sakit, ya, apakah adakah iman untuk kamu menerima kesembuhan dan mujizat? Semuanya iman. Ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita punya masalah, itu kita lebih fokusnya sama masalah, bukan sama Tuhan gitu loh. Ya. Makanya kadang-kadang kita itu kalau fokusnya sama masalah itu, pikiran kita, hati kita itu ya nggak karuan gitu loh, ngerti nggak? Tapi kalau kita mendekat sama Tuhan gitu ya, apalagi Tuhan itu kan siapa sih gitu kan? Kita nggak bisa lihat Tuhan gitu ya, secara fisik gitu ya, secara kasat pandang mata tuh nggak bisa. Tuhan itu bisa dirasakan karena dia ada roh. Ya, gimana kita bisa mendekat, bisa mengerti Dia kalau kita nggak bangun penyembahan ya di dalam roh dan kebenaran gitu sama Dia. Ya, katanya gini. Aku lagi doa, ya misalnya gitu, gimana masalah banyak mumet gitu ya. Aku doa, tapi Tuhan nggak jawab-jawab. Ya iya, apakah kamu udah punya waktu sama Tuhan gitu? Membangun hubungan intim dengan Tuhan untuk membangun roh kamu dengan Tuhan, ya kan? Ini pengalaman saya pribadi ya. Ini saya sedang mengalami sesuatu hal, tapi nanti saya akan cerita kalau semuanya sudah baik gitu ya. Ketika saya lagi mumet nih, stres, lagi tekanan bener down banget ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ingat waktu konsernya Don Moon, cuman satu. Ketika kamu udah masalah, pujilah Dia, sembahlah Dia. Udah, memuji dan menyembah Dia. Ketika saya nyanyi, nyembah Tuhan, hati saya tuh tenang. Tenang banget ya. Sampai saya tuh punya kerinduan yang dalam sama Tuhan. Pokoknya nggak tahu kenapa. Saya hari ini tidurnya pagi, teman-teman. Jam 3, kadang jam 4 gitu ya. Jam 4. Jadi saya tuh, ketika saya pagi, saya coba doa sama Tuhan. Ya, nyembah gitu ya, nyembah. Waduh, pas lagi pagi doa nyembah, saya cuma mengutarakan isi hati saya sama Tuhan. Seperti seorang anak kecil kepada seorang bapak gitu ya. Ngomong sama Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya kok begini? Tuhan jawab loh. Tuhan jawab benar-benar. Tuhan jawab apa tau nggak? Kamu inget nggak? Kamu sharing firman tentang ini. Itu loh, kamu menang loh. Kamu sudah ngomong sama setiap orang ngomong gini, kamu harus menang loh gitu, ngerti nggak? Jadi saya merasakan, iya ya Tuhan gitu. Jadi masihkah kamu percaya sama Tuhan? Saya kadang gini ya,
Tuhan, kenapa sih Tuhan kok saya belum kayak begini, kenapa saya kok belum gini? Tuhan ngomong, kenapa kamu ragu? Ya kan? Kamu masih percaya nggak sama Tuhan? Ya kan? Gitu loh. Jadi bangun lagi iman. Kalau kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, kita nggak cari Tuhan, kita nggak cari firman, kita nggak sering CG gitu ya, kita nggak sering ibadah, kita nggak dengar firman, khotbah, ya gimana kita bangun iman gitu loh. Ya kalau kita fokusnya cuma satu ke kehidupan kita, bekerja, tidur, dan masalah begitu tumpuk gitu ya, ya kita akhirnya akhirnya down gitu, dan akhirnya kita tuh membuat kita tuh, aduh gimana, Tuhan tuh ada nggak? Tuhan tuh ada. Tuhan tuh nggak jauh dari kita. Semata-mata itu tuh dia ada di hati kita. Cuman kita nggak merasakan dia. Kita selalu ngeluh, apa yang kita doain. Pernah nggak duduk diam di kaki Tuhan, kita mendengar suara dia gitu. Ya kan? Lebih banyak kita selalu minta. Tapi jangan minta. Saatnya kamu datang sama Tuhan, diem, dengerin apa yang Tuhan mau. Ketika dia berbicara sama kita, itulah petunjuk hikmat yang kita lakuin. Gitu loh. Ini pengalaman saya gitu ya, teman-teman. Ya. Saya percaya setiap teman-teman itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa, ya kan ya. Saya percaya gitu ya. Unik ya. Tuhan itu luar biasa. Jangan jauhlah dari Tuhan gitu ya. Karena dialah sumber segala-galanya. Kalau mau cari berkat, datanglah sama sumber berkatnya gitu. Jangan berkat materi, uang, bukan gitu. Datanglah sama sumbernya, dia memberi berkat. Kenapa kita mendekat pada uang gitu kan? Kita mendekat pada sesuatu yang kita kejar? Jangan. Berkat itu akan datang dengan sendirinya kalau kita mendekat pada sumbernya. Sebenarnya itu, gitu ya. Ini saya ngomong dengan cara bahasa saya ya, supaya dimengerti gitu, ya kan? Ya itu jadi kadang-kadang manusia tuh begitu gitu. Saya sampai nonton gini ya, satu film. Ini karena memang saya belum kerja gitu ya, ya. Nonton satu film, ya tahulah kalau UT kan masih ada film dramanya ya. Ini ada satu orang kaya nih. Ya, saya nonton. Paling kalian tahu lah filmnya lah. Ini katanya tenar. Saya coba nonton. Kalau saya nonton film, saya tuh nggak ikut dramanya gitu ya. Tapi apa makna yang saya ambil dari film ini? Ini ada satu orang kaya banget. Wah, uangnya banyak, keluarganya kaya. Ya kan, anak kakeknya semua kaya. Ketika mereka kaya, mereka sombong pertama. Ya kan? Mereka angkuh, nggak ada namanya pengampunan. Mereka saling menyalahkan, saling angkuh begini, menghina orang dan sebagainya. Satu saat ada orang jahat ngambil kekayaannya dia, sahamnya semua diambil, jebret, hilang. Si kakeknya langsung dikasih obat supaya dia tuh hilang ingatan, supaya sahamnya habis semua. Satu saat nih, keluarga itu hancur dan akhirnya miskin banget, sampai satu tinggal di sebuah desa yang harus mencocok tanam lah, hidup miskin lah, kamar mandi yang padahal rumahnya tuh mewah banget, ada lift dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ketika mereka miskin, mereka sadar bahwa kekayaan itu bukan segala-galanya. Dan akhirnya, dengan kemiskinan mereka sadar, mereka bisa lihat lingkungan orang miskin, bagaimana mereka bahagia tanpa ada uang. Mereka bahagia dengan bersyukur dengan apa adanya. Dan mereka bisa lihat, kok kalian bisa bahagia, bisa akur satu sama lain, ya kan? Dan akhirnya mereka belajar sesuatu. Ternyata kebahagiaan itu bukan karena uang. Ya, kita bersyukur bukan karena uang, bukan apa yang kita cari, bukan. Gitu loh. Dan satu titik si kakek itu menyadari bahwa dia hidupnya tuh ya dari kecil hidup kaya dan akhirnya dari uang dan akhirnya kaya dan akhirnya uangnya diambil orang. Akhirnya apa? Dia berkata sama satu omong gini, tau nggak? Dia pesan buat keluarganya, anak-anaknya, tolong, kehidupan itu tuh sangat penting. Kehidupan itu cuma sekali. Dia cuma pesan gini, apa yang dia lakuin selama ini tentang kekayaan, tentang uang, itu tidak ada apa-apanya. Jadilah apa yang menurut kalian itu bersyukur dengan apa yang ada, dia bilang gitu. Jangan kejar kekayaan, tapi kejar sesuatu yang bermakna, yang untuk kekekalan, dia bilang gitu. Waduh, saya dapat sesuatu gitu kan. Ya inilah, kenapa dia ngomong seperti, karena dia udah mau mati. Saya mau nanya sama temen, ada yang hidup abadi di sini? Nggak ada ya? Semua satu saat pasti akan meninggal. Ya, waktunya dan hanya Tuhan yang tahu. Dan kita lahir dari Tuhan yang ya, dan akhirnya kita mati pun ketemu Tuhan. Nah, kalau ketemu Tuhan, saya cuma nanya, Tuhan ngomong, apa yang sudah kamu lakukan di muka bumi ini? Apa coba? Saya melayani Tuhan, saya sudah menjadi pendoa, saya sudah jadi WL, saya sudah khotbah di mana? Enggak. Apa yang kamu sudah? Jangan sampai nanti gini, seperti gini, apakah engkau mengasihi aku?
Ya kan? Kata Tuhan, Yudas, ya aku mengasihi, aku sudah melakukan gini, aku tidak mengenalmu. Nyalah daripada aku, kau pembuat jahat. Wah, takut saya kayak gitu ya. Tuhan nggak kenal kita. Ternyata apa yang Tuhan mau? Tuhan tuh mau hidup kita, ya, mau kita hidup kita tuh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadikan Dia yang terutama, bukan segala-galanya, bukan hal dunia, ya. Bangun hidup kita punya waktu buat Tuhan, ya kan. Saya pernah ngomong, kita punya waktu satu hari 24 jam. 24 jam cukup buat kita bisa mengatur kita buat Tuhan, ya kan. Kalau kita kerja misalkan 24 jam, kita tidur berapa jam sih? 8 jam. Kita kerja berapa? 10 jam. Misalkan 12 jam. Sisanya itu ada waktu buat Tuhan nggak? 15 menit, 30 menit cukup. Ada nggak buat Tuhan? Itu yang Tuhan mau, ya kan? Kalau kamu nangkap hatinya Tuhan, kamu akan menangkap namanya visinya Tuhan. Kalau kamu nangkapnya visinya Tuhan, pasti kamu cinta akan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Itu penting, gitu loh, ya. Tuhan tuh baik banget. Kita salah, kita nggak dihukum, kita nggak dihakimin. Kita jauh dari Tuhan, Dia pun nggak menghakimin. Karena kasih karunia-Nya besar buat kita, gitu loh, sangat besar, gitu. Itulah Tuhan, ya kan. Kenapa kita nggak bisa mengasihi, nggak mengampuni orang? Kenapa kita nggak mengasihi orang? Kenapa? Karena kita masih kedagingan, kita masih membangun kedagingan kita daripada roh kita sama Tuhan. Itu. Kalau kita membangun roh kita sama Tuhan, kita mendekat sama Dia, otomatis kedagingan kita tuh mati. Kalau kita nggak mati, apapun yang kita hadapi itu percaya Dia pegang kendali, totalitas Dia pegang kendali hidup kita, gitu. Itu aja udah yang bagian, takutnya kepanjangan. Thank you. Oke, thank you Jo. Ya, diingatkan kembali ya untuk ayo sama-sama dekat sama Tuhan, cari waktu. Oke, thank you. Ada yang mau didoakan khusus, teman-teman? Sorry, aku pamit dulu. Oke, Akon. Ada yang mau didoakan khusus? Ada? COT boleh minta tolong. Ke-mute Wita. Coba diulang. Halo, ya, sorry, boleh minta bantuan doanya untuk kesempurnaan kesembuhan untuk bapak saya, terus untuk kakak saya yang opname sekarang dengan ponakan saya, biar cepat pulang aja. Oh, ini maksudnya 2 orang lagi di opnam gitu? 3 orang yang opname. Oh, 3-tiganya lagi di opnam. Ya, opname. Ya, karena gula darah, yang 2, yang 1 karena kecapean kali ya, karena di Indo kan panas banget kan, jadinya Hmm. panas dingin terus mimisan ponakan saya itu. Oh, Soalnya kasihan anak-anak yang di rumah itu nggak ada yang jaga, Ci, gitu aja. jadi papanya Wita, kakak ya? eh Bapak untuk pemulihan kesempurnaan kesembuhan aja. Kalau Bapak udah di rumah, cuma masih ada kontrol-kontrol jantung dan pemulihannya, puji Tuhan, udah lumayan lah ya, udah jauh lebih baik, jauh lebih baik. Tuh, Puji minta Tuhan. kesempurnaan kesembuhan aja ya. Thank Kalau you. yang tadi yang 2 orang itu keponakan sama satu lagi kakak. 2 kakak, 1 keponakan. Walah, 3 orang ya Iya. yang lagi Thank di you, CUT. opnam ya. Oke. Ya. Oke, nanti kita masukin dalam list. Habis itu saya akan masukin dalam list lagi pejuang surat ya. Kita sama-sama dukung untuk teman-teman kita yang lagi mencari legalitas. Ada lagi teman-teman? Saya yang minta dekat sama Tuhan. Oh, kok Kak Jono, oke. Oh, Kak Jono untuk lebih dekat lagi, maksudnya lebih intim hubungannya ya kok. Ya kasih mula-mula. Oke, untuk kasih mula-mula. Oke, ada lagi? Nanti kita doakan Yudi ya, yang lagi nyetir perjalanan dari Philadelphia ke New York. Apa kebalik ya? Dari New York ke Philadelphia, terbalik. Dari New York ada ke Philadelphia. Sekarang lagi dalam perjalanan. Kalian simak-simak aja ya.
dalam perjalanan ke villa. Oke, ada lagi? Ada 4 pokok doa? Nggak ada? Kalau nggak ada, aku bagi aja ya. Yang untuk doakan papanya Wita pemulihan jantung, 2 kakaknya Wita nanti aku yang doakan. Untuk pejuang surat nanti aku meminta tolong Marcella ya. Terus untuk Koka Jono untuk bisa mendapatkan kasih mula-mula nanti aku meminta tolong Jo aja ya barengan sama doa tutup ya Jo. Oke. Terus untuk Yudi yang lagi dalam perjalanan ke villa sama Sarah, Koka Jono bisa? Bisa dengan senang hati. Oke, berarti urutannya nanti Marcella dulu, habis itu Koka Jono, habis itu aku, baru Jo, gitu ya. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita akan doa. Marcella bisa mulai. Selamat malam Bapak, terima kasih buat kesempatan malam ini kami bisa berkumpul bersama untuk bersatu hati berdoa Tuhan Pak para pejuang surat Tuhan di Amerika ini Tuhan. Kami memohon Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan untuk teman-teman kami yang masih berjuang saat ini Tuhan untuk mendapatkan surat legal di US ini Tuhan, baik itu work permit Lord atau green card atau apapun itu Tuhan surat untuk legal di US ini Tuhan kami mau berdoa sepakat Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Kau bukakan jalan Tuhan, bukakan setiap pintu-pintu Tuhan bagi setiap para pejuang surat Tuhan, untuk mereka bisa segera mendapatkan legalitas di US ini Tuhan. Kau jaga mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga mereka bisa tinggal di Amerika ini Tuhan dengan aman, dengan damai sejahtera Tuhan. Engkau yang mempercepat segala proses administrasinya Tuhan. Kau lembutkan para petugas imigrasi, para petugas di kantor-kantor imigrasi Tuhan, untuk mereka bisa memproses setiap aplikasi yang diajukan Tuhan, supaya mereka bisa segera mendapatkan kartu legalitas di US ini Tuhan, untuk bisa tinggal menetap di US ini Tuhan. Dan kami berdoa damai sejahtera turun atas negeri ini Tuhan, supaya negeri ini bisa menjadi negeri yang penuh damai Tuhan, dan Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan di negeri ini untuk menjadi pembawa damai, untuk bisa menjadi menara doa bagi negara ini Tuhan, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bisa bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan, gak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Kesempatan demi kesempatan yang selalu Engkau berikan buat kami. Kami masih boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini bawa Tuhan saudara kami, Tuhan Judy dan Sarah, yang sedang mengendarai kendaraannya menuju dari New York ke Philadelphia. Tuhan, kalau bukan Engkau Tuhan yang kawal, bentengi mereka Tuhan, semuanya nggak ada berguna Tuhan. Kami serahkan kemudi dan rodanya dan remnya semuanya ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan ekstra, karena mereka bukannya secara kendaraan yang mereka perlindungan, tapi juga mereka perlindungan secara roh jiwa mereka dari semua gangguan, tekanan iblis setan yang membuat mereka celaka, miskin, dan susah. Apapun yang mereka nggak pernah pikirkan. Kami sepakat dengan Roh Kudus berdoa, mohonkan perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna itu Tuhan. Apapun mereka rencanakan di Philadelphia, buat dan buka jalan buat mereka. Hantar dan pimpin sertai kuasai mereka. Dan kami mohonkan di hadapan-Mu, lindungi mereka Tuhan. Berkati mereka. Kami serahkan seluruh aktivitas dan perjalanan mereka dalam kekuatan daripada Roh Tuhan turun di hidup Judy dan sama Sarah.
mereka sehat, kuat, sampai di tempatnya selamat, tidak kurang apapun. Aku serahkan itu semuanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, Tuhan. Kami percaya setiap kami sepakat, Tuhan, di tempat ini, kami sama-sama mau dukung untuk pemulihan kesembuhan jantung Papanya Wita. Biar Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyertai Papanya Wita sampai detik ini. Terus Tuhan, jagai kesehatannya, sempurnakan jantungnya, Tuhan. Percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah berikan, Tuhan akan jagai Papanya Wita senantiasa. Hari lepas hari jantungnya akan semakin kuat, dan akan normal, Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk setiap Tuhan, 2 orang kakaknya Wita dan 1 orang keponakannya Wita, Tuhan, yang lagi di opnam, di rumah sakit. Biarlah Tuhan, apapun kondisi yang mereka sedang alami satu demi satu, yang kami tahu, Tuhan, kalau kesembuhan itu terjadi, seizin Tuhan itu akan terjadi dalam nama Yesus. Kami sepakat, biarlah kesembuhan itu terjadi, Tuhan, dan kami tahu Engkau Allah yang akan menyempurnakan setiap proses. Obat hanya membantu, dokter hanya membantu, tapi kami tahu kesembuhan itu mutlak datang daripada Tuhan. Dan kami sepakat pada malam hari ini, setiap member Tuhan di tempat ini kami katakan, Tuhan jagai 2 kakaknya Wita dan 1 keponakannya, biar Tuhan kesembuhan sempurna, dan mereka bisa kembali, Tuhan, sembuh total dan bisa keluar dari rumah sakit dengan segera. Setiap daya tahan tubuhnya, Tuhan, juga akan kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan, pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan. Bapak, kami ucap syukur, makasih ya Tuhan. Pada malam hari sangat bersyukur. Kami mau sepakat ya Tuhan, dengan saudara seiman kami, Tuhan, kami mau mendukung Tuhan. Untuk Kak Jono ya Tuhan, kalau beliau begitu mengasihi Tuhan, mencintai Engkau Tuhan, biarlah kasih itu turun ya Tuhan, kasih-Mu yang mula-mula, kasih cinta-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau telah mati di 2000 tahun yang lalu di kayu salib Tuhan, untuk setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Dan juga kasih-Mu Tuhan untuk Kak Jono ya Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih itu ada dalam hidup Kak Jono ya Tuhan. Kasih itu akan mengalir Tuhan, akan menyelimuti Kak Jono ya Tuhan, sehingga dia merasakan Tuhan betapa Engkau sungguh baik dalam hidup dia ya Tuhan, sehingga Engkau sungguh mengasihi, mencintai dia lebih dari apapun ya Tuhan. Karena Engkau sudah mati buat Kak Jono ya Tuhan. Biarlah kasih mulai itu tumbuh ya Tuhan. Mulai dari satu benih yang kecil ya Tuhan, itu tumbuh sehingga Tuhan itu berkelimpahan terus Tuhan, sehingga dia bisa mengasihi Tuhan, bukan hanya buat dirinya Tuhan, tapi juga mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bahkan Tuhan mengasihi juga lingkungan yang ada di sekitarnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami urapi ya Tuhan, kami biar kuasa-Mu bekerja Tuhan kehidupan Jono. Pakai Tuhan anak-Mu ini ya Tuhan, sebagai anak-Mu yang dimana Tuhan, untuk memberitakan Injil dimanapun dia berada Tuhan, menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dan dimanapun dia bisa memberikan kabar baik, sukacita Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan. Bahkan Tuhan dia bisa memberikan jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan, dia bisa mendapatkannya Tuhan. Berkati ya Tuhan, pakai anak-Mu ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Kak Jono adalah milik Engkau Tuhan, dan dia sungguh-sungguh Tuhan, Kau pakai hidupnya Tuhan untuk menjadi memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati pekerjaan Kak Jono Tuhan, berkati Tuhan setiap apapun tangannya Tuhan, kakinya Tuhan, apapun yang kerjakan itu menjadi berkat Tuhan buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidupan Kak Jono Tuhan, pekerjaan semuanya Tuhan, planningnya apapun Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami bisa belajar banyak hal Tuhan mengenai firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kalau kami Tuhan terus dibawa terus Tuhan, diingatkan terus tentang firman-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk kami terus mengasihi Tuhan. Bahkan kalau kami sulit Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika Engkau Tuhan menolong hidup kami Tuhan, itu tanda cinta kasih Engkau buat hidup kami. Sampai detik hari kami bisa berdiri itu karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, mengasihi kami, keluarga kami, anak-anak kami, seluruhnya Tuhan, keluarga besar kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan CG ini
menjadi satu wadah di mana kami bisa bertumbuh bersama-sama. Kami bisa membangun iman bersama-sama dengan satu lain ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami akan mengakhiri CG malam hari ini Tuhan, kami juga akan menerima Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat-Mu ya Tuhan, bersama-sama angkat tangan kita. Terimalah berkat, kasih dari Allah Bapa, Putra Yesus Tuhan Yesus Kristus. Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga ia memberikan kasih yang luar biasa. Bahkan ia mati buat kita. Bahkan dia sungguh-sungguh dia memberikan yang terbaik dari hidup kita. Apapun yang kau lakukan, engkau akan diberkati, dan bahkan engkau diberkati bahkan berlimpah-limpah, bahkan akan menjadi yang terbaik dari apa yang kau lakukan. Percayalah, jadilah saksi dimanapun kau berada, di tempat kerjamu, di rumah tanggamu, dimanapun kau berada. Percayalah bahwa aku akan menyertai engkau sampai ke ujung bumi. Dan pergilah engkau dan jadilah terang garam, dan aku akan menyertai engkau. Hanya di dalam satu nama Yesus, dan kami terima berkat ini, berkat kesehatan, sukacita, dan sejahtera daripada engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami terima berkat ini, dan mari sama-sama katakan amin.